Halo semuanya, selamat pagi. Ini adalah video YouTube saya pertama di tahun 2023. Selamat tahun baru ya teman-teman sebelumnya. Dan semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya semua impian dan tujuan goals untuk masa depannya bisa tercapai. Oke, jadi video kali ini adalah video pertama saya di tahun 2023. Dan ini saya mau sharing sedikit ya tentang awal tahun yang menurutku sih bagus buat kita semua. Bahkan teman saya itu terbuka untuk cerita dengan saya gitu. Memang banyak anak-anak yang dari teman kuliah, dari teman SMA, dari anak-anak LLC yang curhat ke saya, konsultasi ke saya, dan ini salah satu case yang unik sih sebenarnya, unik banget gitu. Nah, temanku ini sekarang kita inisial aja ya, namanya R, inisialnya R. Beliau kerja di salah satu perusahaan swasta. Saya nggak nyebut itu di luar apa di dalam negeri, pokoknya dia kerja di perusahaan swasta. Lalu dia curhat kemarin gitu, itu tentang pekerjaan dia, karena dia kan udah kerja 3-4 tahun sebenarnya di company itu, dan dia cerita tentang masalah dia gitu. Dan saya sebagai temannya hanya bisa menanggapi ya sebisa saya gitu, merespons bisa saya gitu. Jadi ini mungkin buat pembelajaran buat teman-teman di luar sana gitu, bahwa dunia pekerjaan itu ya mudah-mudah enggak gitu. Si R ini punya masalah di company-nya gitu. Jadi teman-temannya dia, nggak semua sih dia ceritanya, hanya beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang yang menjauh atau menghindarinya gitu. Terus saya tanya kenapa kok bisa seperti itu gitu. Karena dia cerita bahwa di company-nya, di departemen, salah satu departemen di company-nya itu, di luar departemen dia itu membuat berita palsu. Dia diberitakan, si R ini diberitakan melakukan hubungan intim dengan ibu-ibu. Kenapa dia juga nggak menyebutin namanya si ibu siapa gitu. Dan dia juga difitnah melakukan hubungan sesama jenis 2-3 orang gitu. Dia kan terpukul. Saya paham banget si R ini orang yang tipikal yang berpikir dan kepikiran gitu. Akhirnya dia nggak bisa tidur segala macam. Dia tuh sakit hatinya di dua. Yang pertama diberitakan tidak benar, dan yang kedua dijauhi teman-temannya. Dia cerita sih teman-temannya itu menjaga image nama baik mereka dan keluarganya gitu. Yang aku prihatinkan bahwa satu, pembuat beritanya itu menurutku sih keterlaluan gitu. Orang lihat menilai orang dari luar gitu, tapi nggak tahu itu benar apa enggak, dan itu diceritakan, dipublish, orang nerimanya seperti apa, itu gila sih. Waktu itu aku simpati sampai aku ikutan sedih gitu, prihatin gitu ya. Terus yang kedua yang memprihatinkan adalah temannya itu sudah tahu itu tidak benar, kata dia gitu ya. Udah tahu tidak benar tapi tetap mempercayainya dan menghindarinya gitu. Itu udah parah bener sih, dan itu nggak bisa ditolerir. Pagi Pak Web, gimana liburannya Pak Web? Pagi banget berangkatnya Pak. dari Karang tadi. Oke, jadi gitu. Jadi menurutku sih nggak fair ya. Itu sangat perilaku yang tidak terpuji, itu bisa menghancurkan mental orang, kehidupan orang gitu. Terus saya nasihatnya gini, udah nggak usah mikirin omongan orang lain, tetap jalan di jalanmu. Kalau kamu pingin pindah ya pindah aja gitu. Maksudnya dia kalau mau nyari company yang lebih baik silahkan pindah, atau dia ingin membuktikan dalam arti prestasi ya, mungkin dia mau stay di luar negeri, ingin berkarya di luar gitu. Karena kan dia itu nggak suka ya kan. Kita kan tahu ya, di Indonesia itu kan entah itu tetangga, entah itu orang lain, entah itu siapapun, itu pasti, kalau emang kan keahlian Indonesia adalah seperti itu gitu. Kita lah nggak bisa ceritain lah, tapi semua orang tahu lah gitu. Kalau di luar negeri kan lo gua gitu. Dan dia menurutku sih kalau dia mau tinggal di Tokyo, di Kentucky, di LA, dimanapun itu yang individualismenya tinggi,
nggak ngurusin kehidupan orang, nggak apa-apa, biar dia sehat mentalnya gitu. Tapi jangan lupa bahwa kegiatan sosial itu penting. Tapi di luar negeri banyak juga kegiatan sosial sih, lingkungan sosial tuh banyak banget gitu. Tapi itu sih saranku ke dia gitu. Jadi memang kondisi dia sedang tidak baik-baik aja si R ini gitu. Saya ngerasa parah banget sih ketika orang yang buat berita palsu itu sama orang yang menjauhinya gitu. Itu is not fair. Itu nggak adil banget, dan itu merugikan ini sih, mental dan nama baik sebenarnya. Bisa aja dituntut gitu. Bisa aja dituntut, cuma mungkin temanku ini orangnya nggak mau ambil pusing, nggak mau ribut-ribut gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk resign kalau nggak salah sih. Tahun ini mau resign dia, dan dia mau ke Tokyo. Dan ini jadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana, belajar untuk lebih dewasa dalam bersikap ya, berpikir, berucap, karena apa yang kita ucapkan tuh kadang-kadang apa ya, memiliki domino efek. Efeknya tuh kemana-mana gitu. Bisa, kasihan loh temanku nih si R loh, sampai dia benar-benar mau kerja aja dia kayaknya berat gitu. Ketemu sama orang itu terus, pokoknya berat lah dia, kasihan banget gitu. Saya sangat prihatin banget sih dengan kejadian ini gitu. Bisa-bisanya gitu loh, ada beberapa topik yang berbeda-beda, dan itu nggak valid, dan itu aneh banget pokoknya. Kalau kita berpikir logik ya, antara berita A, berita B, berita C, itu nggak memiliki korelasi gitu, kan aneh. Saya juga heran dengan kejadian itu gitu. Kok bisa ya di company-nya gitu. Tapi kalau di tempatku sih aman-aman aja sih. Kalau di tempatku aman-aman aja. Nggak mungkin ada, cuma nggak terlalu parah gitu. Kalau itu udah parah banget sih, udah menyakiti hati, jiwa, pikiran gitu. Udah parah banget. Oke, mungkin teman-teman itu aja yang share. Jangan lupa buat comment, subscribe, like, and share seluas-luasnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.